Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kusuma Ananda dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan sistem pendaftaran pasien baru pada puskesmas berbasis web dengan menggunakan PHP-CI kode Igniter. Latar belakang. Pelayanan pendaftaran pasien merupakan bagian yang sangat penting dalam kaitannya dengan sarana pelayanan kesehatan. Proses pendaftaran pasien merupakan kontak pertama kali antara petugas puskesmas dengan pasien atau keluarganya. Oleh karena itu, baik buruknya pelayanan pendaftaran pasien dapat menjadi salah satu acuan penilaian bagi masyarakat. Dapat menjadi salah satu acuan penilaian dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan pada sebuah puskesmas. Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat. Misi puskesmas: menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya, mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya, memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya. Peran puskesmas adalah sebagai ujung tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif, tidak sebatas aspek kuratif dan rehabilitatif saja seperti di rumah sakit. Fungsi puskesmas: 1. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. 3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Slide selanjutnya, perencanaan aktivitas secara global. Merupakan aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan dalam pembuatan proyek kelompok kami. Di sini ada deskripsi aktivitas, jumlah hari, estimasi biaya, dan milestone. Nomor 1, team members itu ada 1 hari, jumlah biaya itu ada 50.000, milestone-nya ada pembentukan tim proyek. Nomor 2, project manager, jumlah hari 1 hari, estimasi biaya 100.000, itu membentuk atau membuat rencana kerja pembagian tugas tim proyek. 3. Sumber data, 14 hari, jumlah biaya itu 150, digunakan untuk pengumpulan data-data yang diperlukan sistem. 4. Analisa dan desain sistem, jumlah 3 hari, estimasi biaya 150.000 untuk melakukan analisis sistem yang akan dibuat. 5. Desain aplikasi, jumlah hari 2 hari, estimasi biaya 200.000, itu membuat desain aplikasi. 6. Pemrograman, jumlah hari 2 hari, estimasi biaya 300.000, itu untuk membuat program aplikasi. 7. Testing, jumlah hari 1 hari, estimasi biaya 250.000 untuk melakukan pengujian program aplikasi. 8. Instalasi, jumlah hari 1 hari, estimasi biaya 350.000 rupiah untuk memastikan kualitas program. 9. Dokumentasi, jumlah hari 2 hari, estimasi biaya 500.000 rupiah untuk membuat dokumentasi sistem. 10. Administrasi, jumlah hari 2 hari, estimasi biaya 300.000, itu untuk membantu membuat dan mengarsipkan dokumen proyek. 11. Meeting, dilakukan 1 hari, estimasi biaya 250.000 untuk diskusi pengembangan dan penutupan proyek. Total ada 30 hari dengan estimasi biaya Rp 2.600.000 rupiah. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan: 1. Untuk mengetahui cara kerja sistem informasi pendaftaran berbasis web pada pasien rawat jalan di puskesmas. 2. Untuk mengubah sistem menjadi komputerisasi yang ada di dalam puskesmas sehingga lebih mempermudah dalam pendaftaran pasien dan pengolahan data yang ada.
Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah APSI, IMK, metode penelitian, web programming 3, dan MPSI di semester 4 jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bina Sarana Informatika atau UBSI. Selanjutnya ada project report. Analisis sistem berjalan. Analisis sistem berjalan itu ada 1. Pasien datang ke puskesmas, 2. Pasien mendaftar ke bagian registrasi, 3. Bagi pasien baru hanya memberikan identitas dan bagian registrasi akan memberikan formulir data pasien. Setelah diisi, bagian registrasi membuatkan kartu berobat dan rekam medik. 4. Apabila pasien sudah terdaftar, pasien hanya menyerahkan kartu berobat untuk mendaftar dan akan dicarikan rekam medik sebelumnya. 5. Petugas registrasi mencatat data pasien yang akan berobat ke buku pendaftaran pasien. 6. Apabila pasien memiliki kartu BPJS, maka biaya administrasi dan obat-obatnya akan digratiskan. 7. Petugas registrasi memeriksa apakah pasien memiliki kartu BPJS atau tidak. 8. Petugas registrasi lalu menyerahkan rekam medik ke dokter. 9. Dokter memeriksa pasien dan menulis diagnosa di kartu rekam medik serta menulis resep dan tindakannya. 10. Formulir rekam medik disimpan ke file rekam medik dan resep diberikan kepada pasien. Selanjutnya, pasien memberikan resep ke bagian apotek untuk mencarikan obat yang tertera di resep. 11. Bagian apotek mencari obat dan resep disimpan pada file resep. Selanjutnya ada use case diagram. Di sini ada pasien, petugas, dokter, dan apotek. Pasien datang ke puskesmas, mendaftar, diperiksa dokter, menerima resep, memberikan resep dokter, menerima obat. Petugas menerima pendaftaran pasien, mengurus rekam medik pasien, memberikan rekam medik pasien. Di sini ada dokter menerima rekam medik pasien, memeriksa pasien, mendiagnosa penyakit pasien, menyimpan rekam medik pasien, dan memberikan resep obat. Selanjutnya ada apotek, menerima resep dari pasien, mencari obat yang tertera di resep pasien, dan memberikan obat serta menjelaskan tata cara pemakaian obat. Selanjutnya ada aktivitas diagram. Sama di sini ada pasien, petugas, dokter, dan apotek. Pasien datang ke puskesmas, mendaftar. Apabila pasien belum terdaftar, maka petugas akan memberikan formulir pendaftaran. Apabila sudah terdaftar, petugas akan menerima kartu berobat serta mencatat data pasien di buku pendaftaran. Catat data pasien di buku pendaftaran. Selanjutnya, memeriksa apakah kartu BPJS pasien masih aktif. Selanjutnya, menyerahkan rekam medik pasien kepada dokter. Dokter akan menerima rekam medik pasien. Selanjutnya, memeriksa pasien dan mendiagnosa penyakit pasien. Selanjutnya, menyimpan rekam medik pasien terbaru lalu memberikan resep yang sesuai kepada pasien. Pasien akan menerima resep lalu memberikan resep dokter kepada apotek. Apotek akan menerima resep dari pasien lalu mencari obat yang tertera di resep, lalu memberikan obat kepada pasien, pasien menerima obat dan keluar dari puskesmas. Metodologi penelitian. Model prototipe, yakni metode proses pembuatan sistem yang dibuat secara terstruktur dan memiliki beberapa tahap yang harus dilalui. Berikut ini adalah proses-proses dalam model prototipe secara umumnya, yaitu ada pengumpulan kebutuhan, di mana developer dan klien akan bertemu dan kemudian menentukan tujuan umumnya atau kebutuhan atau gambaran dari bagian-bagian yang akan dibutuhkan. Yang kedua ini ada perancangan, di mana rancangan ini mewakili semua aspek software atau website yang diketahui dan menjadi dasar dari pembuatan prototipe. Yang ketiga ada evaluasi, yakni klien atau user mengevaluasi prototipe
yang telah dibuat untuk memperjelas kebutuhan software. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam model prototyping, yakni ada 1. Pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format dan kebutuhan perangkat lunak dan garis besar sistem yang akan dibuat. Selanjutnya ada membangun prototyping, yakni pelanggan dan pembuat sistem bersama-sama membuat format input-output yang akan dihasilkan oleh sistem yang dibuat. Yang ketiga ada evaluasi prototyping, yakni pelanggan dan pengembang mendefinisikan format dan kebutuhan perangkat lunak. Yang keempat ada mengkodekan sistem, ya ini berfungsi untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Di sini kita memakai bahasa pemrograman kode input. Yang kelima ada menguji sistem, di mana coding yang dibuat akan diuji apa dapat berjalan dengan baik atau masih ada bagian yang harus diperbaiki. Yang keenam ada evaluasi sistem, yakni mengevaluasi sistem yang sudah jadi apa sudah sesuai dengan keinginan pelanggan atau belum. Jika belum, maka akan kembali kepada tahap mengkodekan sistem dan menguji sistem. Ya. Yang ketujuh ada menggunakan sistem. Ini merupakan tahap terakhir dari tahapan model prototype, di mana pada tahap ini perangkat lunak yang sudah jadi dan sudah lulus uji siap untuk digunakan oleh pelanggan dan user. Selanjutnya analisa kebutuhan, yakni ada analisa kebutuhan user akan sistem. Yang pertama ada petugas registrasi login, yang kedua petugas registrasi mengakses menu master dengan mengelola menu entry data akun pasien. Yang ketiga petugas registrasi mengakses menu pendaftaran dengan mengelola menu antrian dan mengelola menu validasi data. Yang selanjutnya ada rancangan usulan prosedur bisnis, di mana pada proses pendaftaran ini pasien datang ke puskesmas lalu mendaftar pada petugas registrasi. Petugas registrasi meminta identitas pasien berupa KTP dan BPJS, lalu menginput data beserta rekam medis dari pasien pada website yang telah disediakan. Petugas selalu memberikan nomor antrian kepada pasien. Lalu ada proses pembayarannya, di mana petugas memeriksa BPJS pasien. Jika aktif, maka akan digratiskan. Jika tidak aktif, maka pasien harus membayar administrasi. Nah, sini ada use case diagram, ada 2 aktor, yaitu yang pertama aktor petugas, yang kedua aktor pasien. Di aktor petugas ini ada use case login, terus ada use case menerima data pasien, ada use case menginput data pasien, ada use case memberikan verifikasi dan logout. Di aktor pasien itu ada login, use case login, lalu ada menginput form pendaftaran, lalu ada use case menerima nomor antrian dan use case menyimpan nomor antrian lalu logout. Dan ini adalah tampilan activity-nya, di mana diawali dengan pasien dengan melakukan proses login, lalu memasukkan username dan memasukkan password. Jika ya, selanjutnya ada use case diagram memiliki 2 aktor, yaitu aktor
petugas dengan aktor pasien, di mana di aktor petugas ini memiliki use case login, lalu ada menerima data pasien, lalu ada use case menginput data pasien, dan use case memberikan verifikasi, lalu use case logout. Dan di aktor pasien yaitu ada use case login, use case menginput form pendaftaran, use case menerima nomor antrian, use case menyimpan nomor antrian, dan use case logout. Lalu di sini ada activity diagramnya dengan diawali proses pasien dengan melakukan login. Selanjutnya loginnya itu dengan memasukkan username dan masukkan password. Lalu sistem akan melakukan login. Jika tidak, username atau password salah, maka akan melakukan login kembali. Jika ya, maka masuk ke dalam menu utama, lalu pasien memilih menu pendaftaran, dan sistem akan menampilkan form pendaftaran, lalu si pasien akan menginput nama, alamat, tanggal lahir, dan keterangan. Lalu si petugas akan menerima data pasien, dan sistem memberikan verifikasi, lalu membuat nomor antrian. Setelah itu, si pasien menerima nomor antrian dan menyimpan nomor antrian. Lalu proses selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada jurnal, yang kedua ada dokumentasi. Dikarenakan kondisi saat ini sedang menyebarnya COVID-19, jadi tidak memungkinkan untuk kita mencari atau melakukan observasi secara langsung. Jadi kita hanya mengumpulkan data dari beberapa jurnal dan dokumentasi yang tersebar luas di internet. Untuk jurnal, data-data yang kami gunakan itu sebagai latar belakang hingga analisa sistem berjalan. Sedangkan dokumentasinya, data-data yang kami gunakan, ada beberapa data yang digunakan juga sebagai tugas akhir atau tugas analisa perencanaan sistem dari berbagai dokumen yang tersebar luas di internet. Di sini ada IRD atau Entity Relationship Diagram. Alurnya yaitu, pertama pasien mendaftar ke petugas, lalu petugas mencatat rekam medis yang disimpan oleh dokter, lalu dokter memeriksa pasien, lalu pasien menyerahkan resep ke apotik, lalu pasien melakukan transaksi dan diterima oleh petugas. Di sini ada spesifikasi file. Spesifikasi file. File itu adalah komponen utama dari sebuah sistem komputerisasi. File memiliki fungsi sebagai data masukan dan keluaran untuk menunjang jalannya sistem dan program yang sedang dibangun. Adapun spesifikasi filenya kita menggunakan 6. Ada spesifikasi file pasien, dokter, petugas, rekam medis, lalu ada apoteker dan transaksi. Untuk spesifikasi file pada pasien, elemen datanya di sini menggunakan NIP dengan tipe integer. Integer itu angka, lengthnya itu 5, length itu sebagai panjang maksimal karakter atau huruf yang kita gunakan. Lalu di sini NIP-nya dijadikan sebagai primary key. Untuk yang kedua ada nama fieldnya nama. Untuk tipenya char, lengthnya 50. Lalu yang ketiga ada jenis kelamin. Nama fieldnya sama, jenis kelamin. Tipenya ini kita menggunakan enum, yaitu pilihan. Keterangannya yaitu laki-laki atau perempuan. Untuk
Yang keempat ada alamat dengan nama fieldnya tempat tinggal. Tipenya menggunakan varchar, bisa juga menggunakan tipe teks. Lalu di sini ada tanggal lahir, nama fieldnya sama, tipenya yaitu date. Ini untuk menampilkan tanggal. Lalu yang kedua ada spesifikasi file dokter, hampir sama dengan spesifikasi file pasien, cuman yang membedakan di sini yaitu nomor induk dokter sebagai primary key dan ada tambahan spesialis, nama fieldnya SPC dengan tipe chart, lainnya 25. Lalu yang ketiga ada petugas, sama seperti spesifikasi file pada pasien. Lalu ada spesifikasi file rekam medis yang dijadikan primary key-nya yaitu nomor rekam medis. Lalu ada nama pasien dengan nama fieldnya nama pasien. Lalu ada jenis kelamin sama untuk nama fieldnya. Lalu ada catatan medis pasien, nama fieldnya catatan underscore medis. Lalu ada jenis penyakit dengan nama fieldnya jenis penyakit. Di sini tipenya teks. Lalu ada apoteker dan ada transaksi. Untuk apoteker, ini elemen datanya yang pertama nomor induk apoteker atau nama fieldnya yang dijadikan primary key. Yang kedua ada resep dokter dengan nama fieldnya resep dokter. Yang ketiga ada nomor obat dengan nama fieldnya nomor obat. Lalu yang keempat ada jenis obat, nama fieldnya sama jenis obat. Yang kelima ada harga obat, nama fieldnya juga sama yaitu harga obat. Lalu yang keenam ini ada transaksi. Elemen datanya yaitu ada ID transaksi, nama fieldnya sama, lalu dijadikan primary key. Yang kedua ada tanggal transaksi, ini menggunakan tipe date. Ada jenis transaksi, nama fieldnya sama. Ada jenis penyakit, nama fieldnya sama. Lalu di sini ada nomor induk pasien, nama fieldnya NIP. Struktur kode. Struktur kode digunakan untuk mengklasifikasikan data yang dimasukkan ke dalam komputer ataupun untuk mengambil bermacam-macam informasi. Kode dapat berbentuk dari kumpulan angka, huruf, atau simbol lainnya. Ada beberapa macam tipe, antara lain kode mnemonik, kode urut, kode blok, kode grup, kode batang, dan kode desimal. Untuk struktur kodenya kita menggunakan dua, yaitu yang pertama ada struktur kode jumlah pasien, yang kedua ada struktur kode antrian. Untuk struktur kode jumlah pasien, di sini ada 04, 20, 0, 0, 0, 0. Untuk 04 ini merupakan dua digit yang mewakili bulan, 20 ini merupakan dua digit yang digunakan untuk mewakili tahun 2020, sedangkan 04 digit ini digunakan untuk mewakili jumlah pasien yang datang dengan hitungan seribuan batas 9.999 orang. Lalu untuk struktur kode antrian, yang pertama ada PS 150050. PS ini digunakan untuk mewakili kata pasien, 15 ini digunakan untuk mewakili tanggal, 0050 ini digunakan untuk mewakili jumlah pasien yang datang dengan hitungan seribuan batas 9.999 orang. Lalu ada analisis dokumen.
Analisis dokumen terdiri dari nama, fungsi, sumber, item data, jumlah, dan periode. Adapun ada analisis dokumen yang kita gunakan, itu ada 6. Yang pertama ada kartu berobat, fungsinya untuk pendaftaran ketika berobat, sumbernya dari bagian tata usaha, item datanya nomor registrasi, nama, umur, alamat pekerjaan, jumlahnya 1 lembar, periodenya pada saat pasien daftar berobat. Yang kedua ada identitas pasien, fungsinya untuk membuat kartu pasien, sumbernya dari pasien, diberikan ke bagian tata usaha untuk dibuatkan kartu berobat. Item datanya nomor ID, nomor registrasi, nama, umur, jenis kelamin, alamat pekerjaan, jumlahnya 1 lembar, periodenya pada saat pasien baru membuat kartu pasien. Yang ketiga ada rekam medik, fungsinya sebagai catatan data rekam medik pasien, sumbernya dokter, item datanya nomor registrasi, nama, umur, jenis kelamin, diagnosa, terapi, jumlahnya 1 lembar, periodenya pada saat pasien berobat, dokter menuliskan diagnosa pasien. Lalu yang keempat ada resep, fungsinya untuk mengetahui nama obat setelah diperiksa, sumbernya dokter, item datanya nomor registrasi, nama pasien, umur, nama obat, jumlahnya 1 lembar, periodenya pada saat diperiksa dokter. Yang kelima ada laporan rekam medik, fungsinya sebagai catatan data penyakit pasien yang ada di Puskesmas, sumbernya dari bagian tata usaha, item datanya nomor kode pasien, nama pasien, umur, dan diagnosa. Jumlahnya 1 lembar, periodenya pada saat bagian tata usaha memberikan laporan kepada kepala Puskesmas. Yang keenam ada laporan obat, fungsinya sebagai catatan pengeluaran obat, sumbernya apotik, item datanya nomor, nama obat, jenis obat, jumlahnya 1 lembar, periodenya pada saat bagian tata usaha memberikan laporan ke kepala Puskesmas. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur navigasi. Struktur navigasi yang kita gunakan adalah seperti ini. Ini adalah untuk tampilan home. Ini ada tampilan home juga, tapi di scroll ke bawah, atau kita mengklikkan visi misi nanti di langsung ke bawah. Nah, tampilan home, tampilan visi misi. Nah, di sini data login pasien. Ini adalah tampilan input dari pasien. Nah, hasil outputnya ini. Ini hasil output ketika pasien telah login dan selesai. Nah, ini adalah data pendaftaran pasien. Ini adalah tampilan input. Nah, ini tampilan outputnya. Jadi ketika pasien sudah selesai mengetikkan nama, jenis pasien, alamat, nomor KTP, keterangan, dan segala macam, terus klik tambah, nanti otomatis dia akan terdaftar di sini. Dan dengan nomor yang paling bawah, dengan paling bawah baru data akun pasien. Jika kita mau, pasien juga dapat merubah profilnya, seperti nama, gambarnya. Nah, ya tampilan inputnya, tampilan output. Jadi ketika sesuatu di sini berubah, nanti di sini akan hasilnya benar-benar berubah. Data pendaftaran akun pasien. Nah, ini adalah tampilan inputnya. Jadi pasien jika belum mempunyai akun, dia dapat mendaftar dari sini. Itu menggunakan nama lengkap, alamat email, password, masukkan ulang password, lalu daftar. Nah, nanti dia sukses. Nah, jika tampilan outputnya, dia akan langsung ke redirect ke dalam menu login. Cara pemeliharaan sistem. Tujuan untuk pemeliharaan sistem adalah untuk memperpanjang usia kegunaan aset dari sistem itu sendiri, serta menjamin kesediaan optimum peralatan. Untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat, untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. Hal yang diperlukan yaitu sistem yang memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan sistem perlu diperbaiki. Sistem mengalami perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan dari luar, yaitu perubahan bisnis. Sistem terinfeksi dari virus malware. MOS, Maintenance Operating System, yang berfungsi untuk memanajemen malware yang aktif. Jika kita terkena malware, maka kita sering-sering memanajemennya tersebut.
Kenapa? Karena jika misalkan malware itu berfungsi pada suatu waktu, yaitu dengan sang pemilik yang menjalankan malware tersebut, maka tidak hanya data-data kita yang terancam, maka hampir semua yang kita berkas-berkas yang penting itu bakal terkunci bisa jadi. Nah, pemulihan data recovery dan perbaikan sistem berkas. Ini harus dilakukan secara terus-menerus. Recovery data dan perbaikan sistem berkas. Karena jika kita tidak merecovery data tersebut atau memulihkan data yang kita punya, maka di suatu saat nanti berkas itu akan rusak atau tidak bisa dibuka. Diagnosa perangkat keras. Kita sering-sering mencek perangkat keras yang kita miliki. Jika misalkan terasa bunyi BIOS sudah mulai banyak, kita harus segera membetulkannya. Karena jika kita undur, maka kemungkinan besar perangkat keras kita akan rusak. Jangan pernah mematikan power sampai benar-benar sudah shutdown sepenuhnya. Kenapa jangan mematikan power sampai sistem belum shutdown? Karena jikalau komputer kita paksakan matikan dengan secara paksa, maka yang paling pertama kena adalah hardware yang paling penting yaitu motherboardnya setidaknya bisa rusak atau error. Jika motherboard sudah error, maka kita terpaksa harus menggantinya yang baru. Buatlah backup data yang penting. Seperti yang tadi dijelaskan, jika kita tidak memulihkan data atau membackup data sering-sering, maka kemungkinan nanti data itu akan rusak akan semakin tinggi. Lakukan defragment setidaknya 1 bulan sekali. Defragment ini sendiri adalah cara untuk merawat hard disk agar selalu menjadi baik, karena dia akan meluruskan file-file yang tidak penting, file-file yang penting, dan ini ya. Sisakan sedikitnya file space kosong di partisi tempat sistem masih berada. Karena laptop kita menggunakan kadang-kadang caca atau berkas-berkas data yang tidak penting ketika kita buka web, ketika kita mengetikkan sesuatu di Word, itu akan tersisa cacanya. Jadi setidaknya kita sisakan beberapa untuk partisi kita tetap ada, biar tidak hard disk kita biar tidak rusak. Gunakan firewall jika terkoneksi dengan jaringan. Ini adalah cara pencegahan agar serangan dari luar menahan serangan dari luar. Lakukan pengecekan virus secara rutin. Jika saran dari saya sih 1 minggu sekali lah. Soalnya nanti kalau misalkan ada virus yang mematikan seperti Trojan, malware, atau yang 2 tahun lalu yang booming yang melok data menggunakan ini. Oke, lalu di sini saya akan menjelaskan mendemonstrasikan webnya bagaimana berjalannya. Pertama, setelah kita nyalakan MPP semuanya, jika sudah, nah kita ketikkan localhost ls sakit. Nah, ini ada tampilan awal dari Puskesmas, website yang kami buat. Nah, ini tampilan visi misi dan nah, jika kita klik ini, makanya berbeda dengan yang lain. Di sini kita harus mengklik kanan dulu baru buka link tab. Kenapa tidak bisa seperti ini? Karena ini mencegah supaya ada beberapa yang bisa menghubungkan link pasien. Nah, di sini kita cukup mengetikkan akun yang sudah ada, lalu masuk. Ini tampilan untuk pasien pertama ya. Nah, jumlah pasiennya sudah terlihat. Nah, ini nomor antrian pasien. Nah, ini waktu pendaftarnya. Nah, lalu kita menambahkan daftar pasien. Nah, kita daftarin. Nah, jenis pasiennya apa nih? Baru, rujukan, nama, atau berawal jalan. Coba kita lihat. Alamat. Nah, nomor KTP-nya. Keterangan, misalkan dia memiliki penyakit khusus atau tidak. Jika tidak, maka tambahkannya tidak atau kosongkan. Oh iya. Coba
Ya, tambah. Nanti data yang kita kirim akan diterima oleh admin. Lalu nah seperti di sini nomor pasiennya sudah terlihat. Nah ini waktu pendaftaran ya, pas ya, seperti kita daftar 10. Nah di saat seperti ini pasien sudah berhasil melakukan pendaftaran pasien. Nanti dia hanya tinggal cukup datang ke puskesmasnya, lalu tinggal menunjukkan nomor antriannya, lalu memberitahu waktu pendaftarannya berapa, akunnya siapa, lalu mereka akan langsung memberikan nomor pasiennya. Nah, ketika logout, nah ini ya. Nah, kita akan menunjukkan profilnya ini. Nah, ini profilnya. Ini cara ubah profilnya. Nih. Jika misalkan kita ada satu yang salah, nama misalkan. Nah, nanti namanya akan berubah. Nah, sudah berubah ya. Nah, cukup untuk kita pencet dashboard untuk kembali. Lalu logout ya. Nah, untuk pendaftaran pasien sudah selesai sampai sini. Lalu kita membuka untuk yang bagian petugas kesehatan. Nah, ini untuk adminnya membuka dan melihat data-data pendaftar yang ada, data-data pendaftar pasien. Ya, kita login. Nah, di sini semua ada data-data jumlah pasien yang sudah terdaftar. Nah, ini yang baru tadi ya. Nah, sudah masukkan Ajis S, pasien baru, tanggal, waktu dan pendaftaran, ini keterangannya. Lalu ini alamat, nomor KTP. Nah, jika sudah seperti ini, bisa diurutkan mulai nomor antrian. Nah, ini yang paling baru pendaftaran. Ini setiap dari yang baru nanti tinggal muncul. Lalu juga bisa dicari gitu. Nah, sesuai dengan namanya. Jadi kalau misalkan data ini sudah penuh dan sulit untuk mencari nama pasien tersebut, kita cukup mencarinya saja. Di dalam admin, kita bisa mendaftarkan pasien. Jikalau masih ada yang datang ke sana untuk mendaftarkan. Atau pasien ada yang lupa untuk menggantikan karena contoh namanya salah atau nomor KTP kurang. Dia cukup ngeklik edit. Nah, nanti kita coba tinggal ngedit doang lalu save. Bagaimana jika misalkan ada nomor pasien yang sudah ini ya, kita cukup tinggal hapus, nanti dia akan menghilang. Nah, menghilang kan data AR9. Lalu kita kembali ke dashboard. Nah, ini adalah tampilan untuk sang admin. Ya, logout. Sekian untuk saya. Terima kasih.